Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Bahasa Indonesia 46 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Analisis Bentuk Impuls Buying pada mahasiswa Departemen Matematika ITS usia 18 sampai 21 tahun. Untuk latar belakangnya, tiap individu memiliki kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun sekunder maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tiap individu harus melakukan pembuatan dan pembelian produk, dikarenakan tidak semua individu mampu melakukan pembuatan produk sehingga memutuskan untuk membeli guna untuk memenuhi kebutuhan. Pembeli cenderung konsumtif ditambah dengan adanya platform online yang dapat mempermudah pembelian. Untuk konsumen, seringkali melakukan pembelian yang melebihi rencana awal yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dikatakan sebagai impulse buying. Untuk rumusan masalahnya, apa saja bentuk impulse buying pada mahasiswa Departemen Matematika ITS usia 18 hingga 21 tahun, dan batasan masalahnya, responden pada penelitian ini adalah mahasiswa Matematika ITS usia 18 hingga 21 tahun. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja bentuk impulse buying pada mahasiswa Departemen Matematika ITS usia 18 sampai 21 tahun. Nah, untuk manfaatnya, tentu setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak yang membaca maupun yang terkait secara langsung di dalamnya. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu yang pertama, untuk responden dapat memberikan penjelasan berupa bentuk-bentuk impulse buying. Dan untuk peneliti lain, diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan atau masukan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk impulse buying. Ya, selanjutnya yaitu pengertian dari impulse buying. Impulse buying ini adalah perilaku yang dilakukan secara tidak sengaja dan kemungkinan besar melibatkan berbagai macam motif yang tidak disadari, serta dibarengi oleh respon emosional yang kuat. Nah, perilaku pembelian secara impulsif ini memiliki tingkatan yang berbeda pada setiap orang. Akan tetapi, semua tergantung dari individu tersebut, apakah dia dapat mengontrol diri atau tidak dalam pembelian impulsif ini. Nah, impulsive buying ini sering terjadi pada barang-barang retail yang low involvement seperti convenience goods. Namun saat ini impulse buying juga dapat terjadi pada barang-barang yang tergolong mahal untuk kalangan menengah atas. Dilihat dari sisi konsumen, perkembangan teknologi informasi masyarakat modern telah memacu perilaku konsumen semakin konsumtif. Ditambah dengan kemajuan sistem perbankan yang mengeluarkan kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Sehingga konsumen, terutama kaum muda, berubah menjadi semakin hedonistik dan impulsif. Di mana pembelian impulsif ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, membeli produk atau barang secara mendadak, yang kedua yaitu membeli produk atau barang tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan yang ketiga yaitu membeli barang atau produk tanpa berpikir panjang. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari impulse buying. Nah, impulse buying ini dikategorikan menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama yaitu pure impulse buying. Pure impulse buying ini merupakan individu itu tidak berniat untuk membeli suatu barang. Nah, yang kedua yaitu reminder impulse buying. Reminder impulse buying ini merupakan pembelian yang muncul ketika pembeli melihat suatu barang, kemudian mengingat bahwa barang tersebut telah habis atau tinggal sedikit, atau dapat juga mengingat karena iklan atau informasi lainnya tentang barang tersebut, dan dari keputusan membeli sebelumnya. Yang ketiga yaitu suggestion impulse buying. Suggestion impulse buying ini merupakan pembelian yang muncul ketika ketika pembeli melihat suatu produk untuk pertama kalinya, dan membayangkan kebutuhan untuk barang tersebut, walaupun pembeli tidak memiliki pengetahuan mengenai barang tersebut. Yang keempat, yaitu planned impulse buying. Planned impulse buying ini merupakan pembelian yang muncul ketika pembeli masuk ke dalam toko dengan beberapa pembelian spesifik di dalam pikirannya, tetapi dengan harapan dan niat untuk melakukan pembelian lain berdasarkan penawaran-penawaran yang ada.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kuantitatif, yaitu kuesioner online. Sasaran responden dari kuesioner ini adalah mahasiswa Departemen Matematika ITS usia 18-21 tahun. Metode penelitian ini dimulai dengan penentuan sampel, pengumpulan data, pengolahan data, identifikasi sampel, dan terakhir kesimpulan hasil survei. Pada hasil survei yang telah kami lakukan melalui kuesioner, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk kuesioner nomor 1, pertanyaan mendukung reminder impulse buying. Kuesioner nomor 2, pure impulse buying. Kuesioner nomor 3, reminder impulse buying. Kuesioner nomor 4, planned impulse buying. Kuesioner nomor 5, pure impulse buying. Kuesioner nomor 6, suggestion impulse buying. Kuesioner nomor 7, reminder impulse buying. Kuesioner nomor 8, pure impulse buying. Kuesioner nomor 9, planned impulse buying. Dan yang terakhir, kuesioner nomor 10, suggestion impulse buying. Kemudian, dengan mengacu pada bentuk impulse buying yang dikategorikan oleh Stern, yaitu pure impulse buying, reminder impulse buying, suggestion impulse buying, dan planned impulse buying, yang selanjutnya dicocokkan berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat di kuesioner, maka diperoleh hasil analisis yang sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat di awal, yang didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk impulse buying yang mendominasi pada mahasiswa matematika ITS berusia 18-21 tahun adalah reminder impulse buying, di mana pada bentuk ini responden melakukan pembelian suatu produk karena pengalaman membeli sebelumnya, juga informasi mengenai produk tersebut. Yang kedua adalah bentuk yang mendominasi adalah bentuk pure impulse buying, di mana responden tidak melakukan pembelian secara impulsif atau melanggar pola pembelian normal. Yang ketiga, bentuk yang paling sedikit muncul adalah suggestion impulse buying, di mana responden tidak akan melakukan pembelian ketika tidak memiliki pengetahuan tentang barang yang akan dibeli. Dari artikel yang telah kami buat, didapatkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu dalam penelitian yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa pada mahasiswa Departemen Matematika ITS usia 18-21 tahun memiliki kecenderungan impulse buying yang tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh bentuk yang mendominasi responden adalah reminder impulse buying, karena responden akan melakukan pembelian produk berdasarkan pengalaman membeli produk tersebut sebelumnya dan akan melakukan pembelian jika membutuhkan produk tersebut berdasarkan fungsinya. Responden juga tidak akan membeli produk hanya karena produknya menarik atau memikirkan berulang sebelum membeli suatu produk. Temuan dalam penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bentuk impulse buying yang mendominasi pada mahasiswa adalah bentuk planned impulse buying, dan bentuk yang paling sedikit muncul adalah bentuk pure impulse buying. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.